FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawahat Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang merupakan buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor yang sama 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala yang disiarkan secara langsung dari Masjid Riyadus Shalihin Kota Bekasi. Kepada beliau falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang ada di masjid, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dan bersabar atas segala ujian dan cobaan. Mari kita perhatikan ya, bagaimana para ulama memberikan penjelasan kepada kita begitu gamblang ya terkait dengan masalah pengaruh ketaatan dan pengaruh kemaksiatan. Orang yang taat dimudahkan urusannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah dimudahkan urusannya. Wa may yattaqillah ya bersabar keluar. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga, jalan keluar dari semua persoalannya. Begitu pula dengan maksiat. Ya, kita lanjutkan ke poin kelima. Qala al-muallif rahimahullah faslun. Berkata Ibnu Qayyim faslun. Ya, kemudian ditambah oleh Syekh Ali Hasan Al-Harabi, al-ma'asi sababul khaufi war-ru'b fil qalbi. Perbuatan maksiat bisa menjadi sebab datangnya rasa takut di dalam hati manusia, ya. Al-khauf ya, war-ru'b ya. Apa al-khauf? Adalah tawaqqa' makruhin ya. Terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Ar-ru'bu rasa takut yang sangat besar. Nah itu. Jadi maksiat itu bisa menimbulkan rasa takut dalam hati seseorang.
Seperti takut miskin, ya kan? Takut bangkrut, takut ini, takut itu. Lebih banyak takutnya di sini yang tercela. Ya. Seperti Allah Ta'ala berfirman, "Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh untuk berbuat keji, sementara Allah menjanjikan karunia dan ampunannya, ya. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 268. Nah ini, ya. Ya, syaitan menakut-nakuti, ya, dengan kemiskinan. 268. Ini. Kemudian juga orang yang membunuh anak-anaknya. Kenapa? Karena takut miskin, gitu. Surat Al-Isra 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Kami yang rezeki pada kalian juga kepada mereka. Nah, ini takut seperti inilah, ya, penyebab dosa, ya. Berkata penulis, qala al-muallifu rahimahullah, wa min uqubatiha ma yulqihi Allahu subhanahu minar ru'bi wal khawfi fi qalbil 'asi fala tarahu illa khaifan, ya, mar'uba, ya. Itu. Apa kata beliau? Apa kata beliau? Di antara akibat perbuatan dosa itu, ya, akibat perbuatan dosa itu, apa yang Allah lemparkan, ya, ke dalam apa? Ke dalam hati manusia berupa rasa takut, ya. Manusia yang mana? Al-asi, yang berbuat dosa, ya, yang berbuat dosa. Sehingga fala taro illa khaifan mar'uban. Sehingga tidaklah engkau melihat kecuali orang tersebut selalu takut, ya. Takut dengan apa? Dengan kemiskinan, itu. Nah, seperti rasa takutnya orang-orang kafir kepada Nabi SAW, ya. Sebagaimana Nabi bersabda, u'titu khamsan lam yu'tihunna atau lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin, ya. Aku diberi 5 perkara oleh Allah Ta'ala yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Dia antaranya apa? Ditolong oleh Ta'ala dengan apa? Ar-ru'bu, rasa takut musuh, ya, dalam perjalanan berapa? Sebulan. Jadi jarak perjalanan sebulan itu jarak berapa? Kalau naik kuda, naik onta di saat itu kan jauh, ya, udah ratusan kilo. Jadi musuh itu orang-orang kafir, ya, sudah takut. Ar-ru'bu, al-khawf, asyadid, ya. Nusirtu birru'bi, ya. Masih rota syahrin. Coba perhatian di sini, ya. Aku ditolong oleh Allah Ta'ala dengan apa? Rasa takutnya musuh. Karena apa? Ya karena keimanan. Sementara apa mereka? Karena dosanya. Karena dosanya. Itu para jemaah. Ini. Dalam hadis Nabi, ya, bahwa beliau diberikan oleh Allah Ta'ala, ya, dalam hadis Jabir bin Abdullah riwayat Bukhari nomor 438. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ini. Aku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberi pada sebelumnya dari para nabi sebelum aku. Pertama apa? Aku ditolong oleh Allah dengan ar-ru'b, rasa takutnya musuh. Dalam jarak perjalanan sebulan. Berapa ratus kilo itu? Sudah takut. Ya. Nah sekarang kita ini dihilangkan dari
rasa takut tersebut, ya, ya. Kenapa para jemaah? Ya karena dosa-dosa kita, ya, karena dosa-dosa kita, ya, para jemaah, ya. Seperti dalam hadis Nabi, hadis Tauban yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, nomor 4297, ya. Nabi bersabda sallallahu yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qus'atiha faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idin qala bal antum yawma idin katsir walakinnakum wusa'un ka wusa'is sail wa la yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum, ya, wal yaqdifanna Allah fi qulubikum al-wahn. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya, wa fi riwayah wa yunza'u ar-ru'bu min qulubi aduwikum, ya. Hampir saja umat-umat itu berkumpul, ya, dan mengajak, ya, untuk menerkam kalian seperti orang yang mau siap makan menghabisi makanan di meja. Nah, itu umat Islam bagikan makanan di meja, orang yang mau makan bagian musuh-musuhnya. Ditanya oleh sahabat, apakah di saat itu kita sedikit ya Rasul? Bahkan kalian banyak. Banyak, tapi banyaknya seperti gusaun kagusa isail, seperti buih yang ada di lautan, yang mudah dihempaskan oleh gelombang, ya. Dan Allah akan mencabut dari dada-dada musuh kalian al-mahabah, ya, yaitu kewibawaan. Dalam yang lain yunza'ul ar-ru'bu, rasa takut dicabut, nah, ini, ya, dari mereka, ya. Lalu ada bertanya sahabat, beliau mengatakan dan akan dicabut, akan dilemparkan oleh Allah ke dalam hati kalian berupa al-wahan. Ada yang bertanya, apa itu al-wahan ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, ya, takut mati dalam kebenaran. Nah, ini para jemaah, ya. Jadi Nabi diberi Allah Ta'ala pertolongan berupa apa? Nusirtu birru'bi masirota syahrin. Aku diberi pertolongan Allah Ta'ala berupa rasa takutnya musuh sebelum ketemu dalam jarak 1 bulan perjalanan. Berapa jaraknya jauh? Tapi kita sekarang ini gak ada yang takut dicabut, nah, karena dosa, ya. Mereka takut kepada Nabi karena dosa mereka dengan kekufuran. Ini. Nah, sekarang kita dosa, banyak dosa, takutnya. Takut apa? Takut miskin. Betul. Setan takut-takuti. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan nakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, takut miskin. Akhirnya nggak mau sedekah, tidak mau zakat, ya. Tidak mau memberikan infak kepada saudaranya yang sekarang sedang mengalami musibah seperti di Sumatera. Jangan takut, ayo, ya, harus berani ini, ya. Takut miskin, anaknya dibunuh, ya. Allah berfirman apa? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena kami yang ngasih rezeki, ya, kami yang ngasih rezeki, ya. Fa inna ta'ata hisnullahil a'zam alladhi man dakhalahu minal aminina min uqubatid dunya wal akhirah. Apa kata Ibnu Qayyim? Sesungguhnya ketaatan itu merupakan hisnullahil a'zam, benteng Allah yang sangat agung, ya. Benteng ini biasanya untuk apa biasanya? Perlindungan. Dari apa? Dari rasa takut, dari musuh. Nah, ketaatan itu adalah benteng, ya. Benteng Allah yang sangat agung. Alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Ya. Dan barang siapa yang masuk ke dalamnya akan aman, ya. Itu. Akan aman. Sebagaimana, ya, kalau
orang masuk ke dalam mana? Ya. Ke Mekah, ke Madinah, ya. Merasa aman. Masuk ke dalam ya, Mekah, merasa aman para jemaah. Ya. Itu. Oleh karena itu, ya, kenapa masuk Mekah dengan aman? Ya karena berbuat ketaatan. Ya. Min uqubatid dunya wal akhirah. Jadi orang yang taat kepada Allah berarti dia telah masuk benteng, ya. Benteng apa? Benteng keamanan. Ya. Dari rasa takut. Takut dari berbagai macam apa saja yang membuat dia terjerumus ya dalam kehinaan. Wa man kharaja anhu ahatat bihil makhawif min kulli janib. Barang siapa yang keluar dari ketaatan, maka apa? Rasa takut akan meliputi dia dari berbagai macam sisi. Ya, dari berbagai macam sisi. Jadi kalau orang ya berani sama Allah, akan takut kepada selain Allah. Tapi kalau orang takut kepada Allah, tidak akan takut kepada yang lain. Ya, orang musyrik kenapa selalu dihantui oleh rasa takut? Ya karena ada kesyirikannya. Ya, orang beriman ketika dia takut terjerumus dalam kesyirikan, diberi rasa aman. Surat Al-An'am 82 Allah berfirman, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, kedzaliman itu kesyirikan, maka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka diberi aman dan diberi petunjuk. Aman dan dapat petunjuk. Kenapa? Karena dia berada di atas tauhid. Ya. Tapi kalau orang melakukan kesyirikan, tidak akan pernah merasa aman. Selalu merasa terancam. Ya. Sehingga kalau orang keluar dari ketaatan, ahatat bihil makhawifu min kulli janibin. Maka dia akan dikelilingi oleh apa? Rasa takut. Ketakutan luar biasa. Bahkan bisa takut dengan bayangannya sendiri. Terhantui oleh bayangan sendiri. Tapi kalau orang beriman tidak. Ya, ingat surat Al-An'am 82 tadi. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, dengan kedzaliman itu kesyirikan. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nasihat Luqman pada anaknya, wahai anakku jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah merupakan kedzaliman yang besar. Jadi orang yang tidak menyekutukan Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, diberi aman dan diberi petunjuk. Ya. Bahkan diganti dari rasa takut jadi rasa aman. Kalau ini belum ada takut sudah dikasih aman. Ya. Kalau surat An-Nur 55 ada takut diganti aman. Ini belum takut sudah dikasih aman. Kalau An-Nur 55 ketika ada takut ganti aman. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah menjanjikan kepada orang beriman dari kalian dan beramal soleh, ya, akan diberikan apa? Kekuasaan seperti orang sebelum mereka. Akan diberi apa lagi? Yaitu akan dikokohkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Dan diganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Siapa mereka? Ya budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka yang bertauhid, beribadah kepadaku, tidak menyekutukan aku dengan apapun. Ketaatan paling besar adalah tauhid.
maksiat paling besar adalah syirik. Ya, kalau kita bertauhid, aman. Ya, itu. Mau negeri ini aman, bangun tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang disembah selain Allah. Tinggalkan kesyirikan. Tinggalkan segala sesuatu yang dipercaya dan diyakini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala. Ya, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak ada yang menolak bala kecuali Allah. Ya. Wa iyyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyidka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha min ibadihi. Ya. Kalau Allah menghendaki kemadharatan, tidak ada yang bisa mengungkap ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam ya firman Allah Al-An'am 17, wa iyyamsaska Allah bidurrin, kalau Allah menghendaki kemadharatan ya kepada siapapun, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa kasif, yaitu mengangkat, mengungkap ya. Tidak ada yang bisa menimpakan ya. Dan kalau ada yang Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolak. Ya, surat Yunus ayat 107. Ya, surat Yunus ayat 107. Para jemaah. Wa iyyamsaska Allah bidurrin fala kashifa illa huwa. Ya. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha min ibadihi. Oleh karena itu mari kita taat pada Allah supaya diberi aman ya. Faman atau Allah in qalabatil makhawifu fi haqqihi amanan. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka rasa takut akan berbalik kepada orang tersebut menjadi rasa aman. Takut miskin, takut di PHK, takut dipecat dari pekerjaannya, takut bangkrut dari bisnisnya, itu diberi rasa aman. Ya. Seandainya terjadi, diberikan lapang hatinya. Sebelum terjadi, diberikan oleh Allah Ta'ala tindakan-tindakan preventif. Ketika terjadi, diberikan oleh Allah Ta'ala taufik, tindakan kuratif. Bagaimana pengobatan, bagaimana pencegahan. Ini para jemaah. Ya. Diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, waman asohu ing qolabat ma'aminuhu makhawifa. Kalau dia berbuat maksiat, dibalik ya, yang tadinya aman jadi takut. Orang punya harta banyak, ya, punya pengawal banyak, masih pakai baju rompi, masih pakai baju anti peluru mobil anti peluru, pengawalnya sekian, satpam security sekian. Kalau mau menghadap, mau macam-macam. Kita alhamdulillah jalan sendiri. Iya Ustadz, antum nggak punya apa-apa. Ini punya apa-apa. Kita lihat bagaimana yang punya apa-apa seperti Raja Sulaiman, yang punya apa-apa seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka para pemimpin, Amirul Mukminin, jalan sendiri, ya, jalan sendiri. Ini nggak ada rasa takut para jemaah. Jadi ketaatan itu menjamin keamanan, ya, menjamin keamanan, bahkan menjamin kehidupan kan. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i ya wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang beriman, sambut seruan Allah dan Rasul. Di mana seruan Allah? Di Al-Quran. Di mana seruan Rasul? Di hadis. Disebut apa yang ada di Quran hadis sebagai syariat. Apa syariat? Sumber mata air. Wahai orang beriman, sambut seruan Allah dan Rasul. Ketika mengajak kalian itu apa? Lima yuhyikum. Segala sesuatu yang memberikan kehidupan. Kehidupan berarti keamanan. Ya, ini para jemaah. Ketenangan dalam hati. Tenang. Ala dzikrillah tatma'innul qulub.
Dengan zikir pada Allah hati tenang. Ya, itu. Mereka siapapun dia, termasuk kita, kalau keluar dari ketaatan, masuk pintu maksiat, pasti akan bergejolak hatinya dengan rasa ketakutan, takut macam-macam. Bahkan suatu saat bisa takut dengan bayangannya sendiri. Ada tidak orang seperti itu? Yang ujung-ujungnya apa? Ya gila. Ya. Tapi dengan ketaatan insya Allah, ya, diberikan keamanan. Fala tajidul asiya illa wa qalbuhu ka'annahu baina janahai ta'irin. Tidaklah engkau mendapatkan pelaku maksiat kecuali apa? Hatinya itu seakan-akan berada di antara dua sayap burung. Ya. Nah, kalau berada di antara dua sayap burung, dikepakkan sama burung udah jatuh. Ya. In harakatir rih al-baba qala ja'at tolab. Kalau datang angin dan bergerak, menggerakkan ya pintu, ya maka mengatakan ja'at tolab, ya, bahwa tuntutan sudah datang. Ya. Itu. Wa in sami'a waq'a qadamin khafa an yakuna nadhiran bil atab. Ya. Jadi kalau mendengar langkah kaki, dia takut ada orang yang memberikan peringatan. Ya. Yahsabu anna kulla sayhatin alaih. Dia menyangka setiap suara yang teriak yang keras ditujukan kepadanya. Jadi kalau orang yang sudah dihantui oleh rasa takut, ya, ada suara gini dia takut, ada begini dia takut. Takut segalanya para jemaah. Ya. Ya, kalau orang taat kepada Allah tidak ada rasa takut. Lihat bagaimana Ashabul Ukhdud, seorang pemuda, nggak ada rasa takut. Ya. Bahkan ketika seorang raja ingin membunuh dia dengan bala tentara, dibawa ke gunung, gunung bergetar, tentaranya yang jatuh. Allahumma kfinihi ma syi'ta. Ya Allah, aku cukupkan, ya Allah, aku dari mereka, jatuh. Dibawa ke laut, dilempar, yang jatuh tentaranya. Allahumma kfinihi ma syi'ta. Sampai berani mengatakan kepada raja, kalau kamu mau bunuh saya gampang, ikat saya, ya, lalu panah pelipis saya, silakan panah saya dengan mengucapkan Bismillah Rabbi hadal gulam, gitu. Dengan nama Allah Tuhan anak muda ini. Betul, mati. Apa yang terjadi apa? Beriman. Apa yang melihat, ya, karena rakyatnya suruh kumpulkan. Dia takut. Tidak takut. Ya. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Coba. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, hasbunallah qalaha Ibrahim hina yulqi finnar wa qalaha Muhammad hina qala an-nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan, dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Nggak ada rasa takut dilempar ke api. Apinya jadi dingin. Ya, kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah wahai api, dingin dan selamatkan Ibrahim. Jadi apa? Di sini selamat. Ya. Kalau tidak ada kata selamatnya, bisa-bisa Nabi Ibrahim mati dalam keadaan kedinginan. Di mana kedinginannya? Di api. Ya, di api, saudara. Ya. Kedinginan di dalam api. Allah Ta'ala balik. Api jadi freezer. Ya. Karena kedinginan sampai apa? Kalau tidak ada kata salamannya bisa meninggal. Kata Abul Ali, ya, gurunya Imam Bukhari. Bisa menjadi meninggal. Bisa mati Nabi Ibrahim. Meninggalnya apa? Di dalam api. Karena apa? Kedinginan. Jadi Allah Ta'ala merubah dari rasa takut, rasa aman. Dari panasnya api yang berkobar, dinginnya salju. Tapi ada salamannya, selamat ini. Dan dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang mengatakan innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang sudah ngepung kalian dari berbagai macam penjuru.
Fakhshawhum, takutlah. Diprovokasi, takutlah. Ternyata apa? Fazadahum imana, menambah iman kepada mereka. Dan waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat tauhid, cukup Allah sebagai penolong. Dan senikmat-nikmatnya tempat bersandar. Ini kalau orang bertauhid aman. Semakin takut kepada Allah, semakin diberikan keamanan. Ya, semakin kita bebas dan merdeka dari yang lain, semakin diberi rasa aman. Semakin kita terikat kepada Allah, semakin kita merasa bebas, ya, merasa tenang dan seterusnya. Wa kulla makruhin qasidan ilaih. Ya. Dan ketika dia melihat atau mendengar segala yang tidak menyenangkan, seakan-akan tertuju kepada dia. Karena rasa takut, dihantui rasa takut. Ya. Seperti orang yang mau dibunuh oleh orang. Nah ini tidak ada, cuman ada kolak, ya, ada goncang jiwanya karena maksiat. Tapi sebaliknya, faman khafallaha aminahu min kulli syai'in. Barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan menjamin rasa aman dari segala sesuatu. Ya, makanya harus takut sama syirik. Nabi Ibrahim takut kepada syirikan, diberi rasa aman. Apa doanya? Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari nyembah patung. Sehingga dalam kitab tauhid ada al-khaufu minasyirik. Bab takut dari kesyirikan. Ya. Nabi Ibrahim adalah Imamul Hunafa, pemimpin orang-orang yang bertauhid. Ya. Akhirnya apa? Ketika dilempar ke api, nggak ada rasa takut, yang ada rasa aman. Dan buktinya apinya jadi dingin. Dalam kitab tauhid dijelaskan perkara-perkara yang bisa menguatkan dalam menafikan sesembahan selain Allah. Dijelaskan perkara-perkara yang bisa menguatkan untuk menetapkan Allah satu-satunya yang disembah. Ya, seperti ada orang, ya, sebenarnya hadis Imran bin Husain, dia apa? Di lengannya ada besi kuning. Ditanya, ma hadhihi? Qala minal wahinah. Qala inziha. Ya, fa inha la taziduka illa wahnan. Copot itu. Ini kenapa? Pakai karena sakit di sininya, tangannya sakit. Terasa lemah, ya, terasa lemah. Nah, ini masalah apa? Kesehatan. Pakai besi kuning supaya sembuh. Nabi bertanya dulu, kalau hanya sekedar dipakai nggak masalah. Dipakai untuk apa gitu ya? Hiasan atau apa? Ini dipakai untuk berobat, nggak ada hubungannya besi kuning dengan berobat. Lepas, itu nambah kamu lemah. Nah, ini. Ya, karena bersandar kepada selain Allah Ta'ala. Semakin lemah. Ya. Dan Nabi memberikan resep kepada Fatimah ketika beliau minta apa? Minta pembantu, ya. Minta pembantu kepada Nabi, ya. Ya. Ini kita lihat hadisnya, ya, kita baca. Istakat ilayya Fatimah radhiyallahu anha majla yadaiha min at-tahn. Fa'atayna Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah Fatimah tashtaki ilaika majla yadayha min at-tahn wa tas'aluka khadiman faqala ala adullukuma ma huwa khairun lakuma min khadimin fa'amarna 'inda manamina bi thalathin wa thalathina wa thalathin wa thalathina wa arba wa thalathina min tasbih wa tahmid wa takbir. Ya, akhrajahu Ahmad. Lafadznya Ahmad dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, Fatimah ngeluh, yaitu minta kepada saya, ya, karena tangannya itu ngapal untuk giling gandum, minta pembantu. Lalu kami bapak datang kepada Rasul, ya, aku katakan Fatimah mengeluh kepadamu karena tangannya, ya, bekas giling gandum, nggak kuat, capek, ya, dan minta pembantu.
Apa kata Nabi? Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada pembantu? Lalu disuruh, ya ketika mau tidur baca apa? 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu Akbar. Kuat insya Allah, aman. Besoknya ya bisa masak, ya bisa jualan. Itu baca itu. Ya ini. Ya, dan itu hak. Ulama menjelaskan para jemaah. Ya. Jadi ketaatan itu akan mendatangkan rasa aman, maksiat akan mendatangkan rasa takut. Ya. Wa man lam yakhafillaha akhafuhu min kulli syai'in. Ya. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan rasa takut kepada orang itu dari segala sesuatu. Yaitu tadi takut miskin, ya. Mau nyumbang Sumatera kok takut miskin. Mau nyumbang masjid kok takut miskin. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan nakut-nakuti kalian dari apa? Dari kemiskinan. Itu. Takut anaknya tidak bisa masa depan dibunuh, ada ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Kami ngasih rezeki pada mereka juga kepada kalian, ya. Laqad qadallahu bainan nasi mudkhuliku annal makhawifa wal ijrama fi koron, ya. Allah telah menetapkan takdir manusia itu sejak mereka diciptakan, ya, bahwa rasa takut, ya, dan ijrom itu fi koronin, ya, berada di tanduk, ya. Ini sampai di sini penjelasannya. Dan terakhir saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syabbin wa huwa fil maut. Faqala kaifa tajiduka? Qala wallah ya Rasulullah inni ya akhafu inni ya, ya. Nabi mendatangi seorang pemuda yang mau meninggal. Terus ditanya, bagaimana keadaanmu? Demi Allah ya Rasulullah, ya, inni akhafu dunubi. Ya, saya takut, ya, kepada atas dosa-dosaku, ya. Kemudian disebutkan oleh Nabi, ya, bahwa la yajtami'ani fi misli hadzal mautin, ya, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa amina mimma yakhafu. Ya, dia takut dengan dosa-dosanya dan mengharap rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah. Apa kata Nabi? Tidaklah berkumpul pada seorang hamba dua perkara, ya, yaitu takut kepada dosa-dosa, takut kepada Allah, dan mengharapkan rahmat Allah, kecuali apa? Allah akan berikan rasa aman dari apa yang ditakuti dan diberikan apa yang diharapkan, ya. Nah, di sini kita harus takut kepada Allah. Maka kalau orang takut kepada Allah akan diberikan rasa aman, ya. Tapi kalau dia tidak takut kepada Allah, justru diberikan rasa takut terhadap segala sesuatu. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai di sini, ya, sudah masuk poin 35 selesai. Saya nanti masuk kepada berikutnya, poin 36. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan pada ikhwah yang ada di studio, falitafaddal mashkuran. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di pesan WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Ustadz untuk bertanya. Di rumah orang tua saya ada kuburan yang kebetulan sudah dijadikan halaman. Apakah boleh bagi saya sholat di kamar yang kebetulan depannya adalah halaman yang sebelumnya adalah kuburan? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan kuburan adalah yang memang ada tanda-tandanya, yaitu yang dilarang, ya. Oleh karena itu, seperti anggapan, ya belum ada bukti bahwa di Masjidil Haram itu dulu adalah kuburan, karena tidak ada tanda-tandanya, maka gak masalah. Seandainya ada tanda kuburan, tanah yang ditinggikan, ada batunya, apalagi ada cungkupnya, ya, kalau tidak ada jasadnya, maka tidak boleh. Ya, ini penjelasan dalam kitab Tahdhirus Sajid minat Ittikhadil Kubur Masajid Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, itu. Maka kalau sudah seperti itu tidak ada masalah. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menjawab, dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika kemaksiatan itu akan menghilangkan nikmat dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, apakah jika kita berteman dengan pelaku maksiat akan menghilangkan nikmat dan juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jika berteman dengan pelaku maksiat, apakah juga akan menjadi sebab hilangnya rasa takut pada Allah Ta'ala? Lihat pertemanannya seperti apa. Kalau pertemanannya untuk memberikan nasihat, tentu tidak. Tapi kalau pertemanan ya yang tidak dalam rangka untuk berbuat ketaatan, sudah pasti. Bahkan diberikan peringatan, almaru ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil, ya, bahwa seseorang tergantung kepada agama teman dekatnya. Perhatikan dengan siapa dia berkawan. Masalu al-jalisis salih wal jalisis su' kahabilil miski wa nafikhil kir. Wa habilil miski imma an yuhdiyahu wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan thayyibatan. Wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithatan. Rawahu Muslim. Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi ada 3 kemungkinan. Pertama, dapat hadiah atau enggak. Yang kedua, beli. Atau kalau tidak, 3, dapat bau yang enak. Nah, itu akibat. Ya. Atau yang kedua, orang pandai besi berkawan dengan dia. Bisa bajunya terbakar atau mendapat bau yang tidak enak. Itu akibat dari perkawanan. Ya, bahkan disampaikan oleh Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hati kalian dari bencana yang tidak berakibat menimpa orang yang berbuat zalim saja, tapi bisa menimpa yang lain. Nabi juga bersabda, yazu jaisyunil Ka'bah fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Faqala qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Faqala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi bersabda, ada pasukan gajah yang ingin menghancurkan, memerangi Ka'bah ketika mereka berada di tanah lapang. Ini nanti ya, suatu saat ya di akhir zaman. Di tengah tanah lapang dihancurkan semua oleh Allah, dimusnahkan dari awal sampai akhir. Aisyah bertanya, bagaimana ya Rasul? Kok semuanya dari pertama terakhir kok dimusnahkan? Padahal di antara mereka ada aswaquhum, orang yang cuma jualan. Ya, atau orang yang tidak niat untuk hancurkan Ka'bah. Apa kata beliau? Semuanya dihancurkan, nanti dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Artinya apa? Kalau kita berada di zona maksiat, maka terancam ya dengan adanya apa? Azab. Itu terancam. Itu. Tidak hanya sekedar rasa takut hilang dari hati, tapi fisik. Ya. Karena berada di zona maksiat,
Itu termasuk apa? Larangan, menyelisihi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah berfirman dalam surah An-Nur 63, hati-hati orang-orang yang menyelisihi perkara atau perintah Rasulullah. Menyelisihi Rasulullah SAW, tertimpa fitnah dan adab yang pedih. Fitnah itu sasarannya hati. Nah, tidak takut kepada Allah Ta'ala, ya, merasa aman. Sementara ada yang pedih, ya seperti bencana dan sebagainya. Ya. Jadi orang yang menyelisih perintah atau bermaksiat, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang yang menyelisih perintah Rasul tertimpa fitnah. Nah, fitnah itu hati. Tidak ada takut pada Allah Ta'ala, malas ibadah. Makanya kata Syekh Utsaimin, di sini fitnah disebut dulu sebelum adab yang pedih. Karena ini sasarannya hati. Adab yang pedih sasarannya fisik. Sasar hati itu tidak lebih kalah daripada sasaran fisik. Karena orang kalau dia lalai, kadang dia tidak nyadar. Dengan perbuatan dosa dan maksiat tidak nyadar. Ya, tapi kalau sudah terpelanting, baru dosa apa saya? Astagfirullah. Oh, ini dosa saya. Betul? Gitu. Coba malas sholat. Malas berbuat baik. Suka maksiat. Nggak nyadar. Bahkan meremehkan. Coba terpeleset. Ya. Atau ada kabar Pak rumahnya terbakar, langsung setelah ada apa ini. Tapi ketika masbuk sholat, ya sholat masbuk, ya berbuat zalim, ya biasa-biasa saja, tidak ada kegundahan, ya seharusnya gundah. Setelah gundah apa? Mencela siapa? Mencela dirinya. Ya ibadi, innama hiya a'malukum ubsiha lakum thumma usikum iyyah. Wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, itu amal-amalmu aku hitung untukmu, aku balas untukmu. Bagi yang mendapatkan kebaikan dari amal, puji Allah. Bagi yang mendapatkan selain dari itu yang jelek-jelek, jangan mencela kecuali celalah dirinya. Nah, sekarang kita mampu tidak menyadari kekurangan dan dosa, sehingga mencela, kenapa saya kok sampai terlambat sholat, kenapa saya harus masbuk, padahal tidak ada uzur. Ketika ada uzur, tenang-tenang, saya ada uzur nih, ya, lain, ya. Jadi yang namanya pertemanan itu akan mempengaruhi. Almaru ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya. Seorang sangat tergantung dengan akhlak dan teman dekatnya. Perhatikan dengan siapa dia berkawan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah merokok termasuk maksiat? Bagaimana caranya agar hati bisa menerima bahwa merokok adalah haram dan merugikan kita dan juga orang lain? Karena saudara saya ada keinginan untuk berhenti merokok, namun terhalang keyakinan bahwa merokok dapat membuat beliau semangat kerja. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Ya. Agama, ya, ad-dinu mabniun, ya, ala jalbil masalih. Agama itu dibangun di atas prinsip, ya, untuk meraih maslahat, ya, wadarul mafasid, dan menolak kemadorotan, kerusakan. Itu agama, ya. Ya. Semua perintah pasti ada kebaikannya. Semua larangan pasti ada keburukannya. Pasti itu, ya. Pertanyaannya, merokok itu ada keburukannya tidak? Merokok itu membahayakan tidak? Kalau tidak membahayakan, silahkan. Dan siapa yang mengatakan? Ya. Kalau membahayakan, tidak boleh, haram. Siapa yang mengatakan? Ternyata yang mengatakan rokok tidak berbahaya, ya, cuman mereka penikmat rokok. Ya.
Yang jualan rokok sendiri ngomong di bungkusnya bahwa rokok berbahaya. Kerongkongannya dibolongin tuh, gambar orang kerongkongannya dibolongin. Dokter seluruh dunia, baik Islam maupun kafir, ngomong berbahaya. Ini orang segelintir orang yang mungkin dapat iklan rokok barangkali. Ya, gebral-gebul itu. Kasihan rakyat, kasihan masyarakat gitu. Itu para jemaah. Dan di dalam Islam ada prinsip apa? Ya, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Ya. Dulu rokok bilang berbahaya. Bahkan rokok mengatakan bisa membunuhmu, bisa rokok membunuhmu. Betul ya, pernah ada ya? Itu. Masa jadi sedot. Ya. Ya. Dan kalau memang bahaya, dalam agama ada kaidah la darara wala diror. Ya. Dalil umum, semua berbahaya hukumnya tidak boleh. Ya. Nah, ini menunjukkan keluasan dan kelapangan agama ini. Kok minta dalil khusus? Sudah ada dalil umum. Ya. Kalau sudah ada dalil umum, jangan ditaksis. Ya, ada pakai kaidah apa? La umuma illa lahu mukhassis. Tidak ada umum, pasti ada mukhassis. Ya, seperti kullu bid'atin dhalalah itu. Ya. Justru Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah beliau menjelaskan ya ada umum yang tidak ada mukhassisnya dengan dalil firman Allah ya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, dalam firman Allah surat wa ma min dabbatin ya. Tidak ada binatang atau tidak ada yang melata ya di muka bumi ini kecuali Allah yang jamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Surat Hud ayat ke-6. Apa kata beliau? Di sini dabbatin an-nakirah wa ma fi siyaqin nafi yufidul umum. Ya. Nah, karena yang rokok tuh pakai dalil. Mana dalilnya? Dalilnya apa? Mana dalilnya? Dalilnya apa? La darar wala dirar. Itu dalil umum. Dalil khususnya mana? Nah ini loh. Ya. Kalau umum sudah kerjakan umum. Bantah lagi. La umumah illa ya, atau la amah illa lahu mukhassis. Tidak ada umum kecuali ada pentaksis. Nah, ini ayat ini dibawa oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Mana letak lafaz amnya? Nakirah dabbatin. Ya, fi siyaqin nafi yufidul umum. Pertanyaannya dalil naklinya ada, dalil akal. Dabba itu apa? Kullu ma yadubbu 'alal ardi. Ya, dalam Quran baik manusia, hewan, ya, semuanya itu dabbah namanya, yang melata di bumi. Kecuali Allah ajamin rezekinya. Sekarang ada tidak yang melata di bumi yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah? Ada tidak? Ya nggak ada. Ini tetap keumuman yang berlaku umum. Makanya terbantahkan tuh kepada mereka yang mengatakan tidak ada umum kecuali pasti ada pentaksis mukhassis. La ama illa lahu mukhassis. Ya, dibantah oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Ini umum ya. Ya, bakin ala umumihi, amun bakin ala umumihi. Umum tetap ada keumumannya. Sehingga orang yang merokok minta dalil khusus, karena tidak ada dalil khusus, ya seperti mamnu, ya dukhon, nggak ada, larangan merokok, nggak ada. Ya itu adalah tulisan, tapi dalil umum. Jangan kamu bunuh dirimu, wala taqtulu anfusakum. Teman juga dalil umum. Hadis la darar wala diror. Tidak ada. Semua doror, bahaya itu tidak boleh. Apa saja, termasuk merokok. Pertanyaannya, merokok itu berbahaya atau tidak? Berbeda pendapat Pak Ustadz. Siapa yang berbeda pendapat? Ternyata perokok.
Yang rokok sama yang gudangnya rokok ngomong boleh. Tapi kenapa sih kok dibungkus dikatakan berbahaya, bahkan dulu membunuhmu. Bahkan sekarang tuh ada cap leher yang berkerut bolong di tengahnya. Betul tidak? Coba ini, wahai kepada siapapun, apalagi sebagai masyarakat, ya kasihan masyarakat, ya karena sebagian satu sama lain jadi panutan, ya itu. Juga kalau dibilang itu merugikan harta keuangan, wah bisa jawab macam-macam. Justru dengan saya merokok, saya bisa cerdas, semangat kerja. Tadi itu, ya itu. Kalau Al-Quran dan hadis mengatakan mana dalil khususnya kata mereka. Ya, ada dalil umum, la darara wa la dirar. Semua berbahaya tidak boleh. Ya. Oh, tidak mungkin, pasti ada taksis. Ini ada nih kata Imam Syafi'i, tidak ada mukhassisnya, tidak ada pengkhususannya, ya. Sehingga kalau ada dalil umum ya diamalkan sesuai dalil umum, dan para sahabat mengamalkan seperti Muawiyah bin Abi Sufyan ketika ada anak muda, ya, habis sholat Jumat langsung berdiri sholat lagi. Itu kan khusus Jumat, ya. Pakai dalil umum. Ya, Nabi bersabda apa? La tusallu sholatun bi sholatin. Jangan disambung sholat dengan sholat yang lain. Sholat apa? Apa saja. Dipraktikkan oleh Muawiyah untuk sholat Jumat. Itu paham di sini. Sehingga para ulama mengatakan sahabat juga menjalankan yang kecuali datang mukhassisnya, ya, yang mengkhususkan. Nah ini tidak minta yang taksis. Mana taksisnya? Ya, maka kaidahnya apa? Yajibu al-amal bil hatta yaridal mukhassis. Ya. Wajib mengamalkan dalil umum, ya, sampai ada dalil khusus. Ya. Kalau tidak ada dalil khusus, ya jangan nyari-nyari. Praktekkan yang umum itu. Amal yang umum. Nah, rokok memang tidak ada dalil khusus yang saya tahu loh, ya, tidak ada. Ya, apakah di masa Nabi ada tembakau? Ya, yang ada adalah dalil umum, ya. Mungkin ketika jadi kalau tembakau sendiri barangkali suatu saat jadi bisa manfaatin itu. Tapi ketika dilemping, ya, pakai kertas, pakai zat yang lain, disedot, keluar asap, disedot, diberikan ke orang, itu berbahaya. Yang ngomong adalah dokter, ahli kesehatan dunia, ya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, mereka sepakat. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita yaitu taufik. Ya, syukron wa jazakumullah atas kebersamaan akhwan di masjid dari subuh, ya, tadi dari subuh Bulughul Maram disambung. Kemudian juga pada ikhwan di studio dan kaum muslimin, dan saya mohon maaf apabila ada yang salah, itu dari saya, dari syaitan. Yang benar datang dari Allah Ta'ala. Dan juga mohon maaf barangkali terlalu semangat untuk menyampaikan sehingga tutur kata kurang berkenan barangkali. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran adalah kebenaran. Kalau barangkali cara bicara saya kurang diterima, mohon dibuka pintu maaf yang besar-besarnya. Dan semoga kepada yang merokok, para perokok, semoga cepat bisa berhenti. Kasihan dianya, ya, paru-parunya, ya, jantungnya, dan juga kasihan dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Karena perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan juga bisa menjadi motivasi untuk kita selalu memperdalam dan juga mempelajari ilmu syar'i. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati Roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Ahad pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan merahmati setiap aktivitas kita,
dan memberikan perlindungan kepada kita semua, dan kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.